Oke, semoga recording gue udah kepencet ya, biar nggak ngulang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita harus asinkronus, tapi semoga materi yang telah eh, aku siapin mudah untuk dipahami ya. Semoga Bismillah. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan langsung membahas terkait materi leasing. Materi di pertemuan kelima enam ya mungkin ya, atau ke enam atau tujuh. Untuk leasing sendiri, kita harus pahami terkait definisi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Sebelumnya kemarin sempat ya gue share terkait empat materi leasing. Mungkin teman-teman udah sempat ngelihat atau sempat ngerjain atau udah eh, dicoba-coba terkait pengerjaannya. Tapi di sini mohon maaf untuk aku ulangin lagi ya terkait definisinya dari awal dan juga terkait perlakuannya bagaimana menurut pajak dan akuntansi, menurut LISI bagaimana, menurut LESOR bagaimana. Nah, untuk definisinya sendiri, LISI itu adalah pihak yang menyewa atau diberikan hak untuk menggunakan aset. Berarti dia itu adalah pihak yang menyewa aset secara leasing. Sedangkan lessor adalah pihak yang punya aset atau memberikan hak penggunaan aset ke leasing, yaitu lessor pemberi leasing. Nah, sedangkan untuk ketentuan leasing, pajak dan akuntansi tentunya berbeda. Pajak itu diatur di PMK atau KMK lama gitu tahun 1991 kalau nggak salah ya, diperbarui tahun 2010. Sedangkan akuntansi itu berdasarkan eh, standar akuntansi yang ada ya. Nah, ini aku juga belum sempat ngelihat lagi di PSAK-nya. Cuma ada memang di PSAK terkait pengakuan leasing. Di sini aku simplified aja ya terkait ketentuannya daripada nanti kita ngejelasin PSAK yang dari pasal per pasal dan rumit. Oke, menurut pajak dulu deh. Di sini menurut pajak dulu dari segi leasing atau dari segi pihak yang menyewa atau yang diberikan hak untuk menggunakan aset. eh Leasing itu dibagi menjadi dua. Leasing di dalam peraturan pajak itu disebut hak guna usaha dan dibagi menjadi dua. Yang pertama hak guna usaha atau sewa guna usaha ya SGU atau HGU dengan opsi dan tanpa opsi. Nah, HGU atau SGU ini dengan opsi itu kriterianya adalah jumlah seluruh pembayaran lebih besar daripada harga leasing wajar di plus keuntungan. Nah, nanti ini untuk ngitungnya ada di soal ya nanti ya bagaimana cara ngitungnya. Sedangkan yang kedua, masa leasing minimal aset kelompok satu itu 2 tahun untuk masa sewanya, aset kelompok 2 dan 3 tahun, aset bangunan 7 tahun. Yang mana ketentuan ini memang udah saklek dan diatur. Dan yang terakhir harus ada opsi pembelian, purchase option. Nah, ini wajib ya. Nah, syarat ini adalah syarat kumulatif. Nah, sedangkan untuk SGU atau HGU tanpa opsi, itu apabila tidak terpenuhnya syarat kumulatif SGU dengan opsi. Jadi kalau misal dari ketiganya ini ada yang tidak terpenuhi, gitu kan, maka di sini SGU-nya tanpa opsi. Nah, teman-teman harus pahami. Nah, gimana Kak kalau misal katakanlah ini ada opsi, tapi yang atasnya itu nggak memenuhi. Nah, itu dianggap pertama itu sewa biasa atau operating lease, nanti di akhir dilakukan pembelian aja gitu. Bukan adanya perjanjian dari awal. Dalam menurut akuntansi, leasing atau pihak yang menyewa itu membagi aset leasingnya itu menjadi dua. Yang pertama capital lease, yang kedua itu operating lease. Nah, capital lease itu dalam arti leasingnya itu dilakukan lebih dari 1 tahun, sewanya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka dianggap sebagai eh, leasing capital atau capital lease. Sedangkan apabila leasingnya itu kurang dari 1 tahun dianggap sebagai sewa biasa atau operating lease. Nah, bagaimana aspek output atau pajaknya? Nah, di sini ada tabel. Ini untuk bermudah teman-teman. Aspek perpajakan leasing. PPh tiga untuk hak opsi atau SGU dengan hak opsi, PPh tiga ini tidak ada.
Sedangkan apabila SGU-nya tanpa hak opsi, maka pihak lisi memotong PPh. PPh 23. PPh 23 atas apa? Atas bunga ya. Bunga atas jasa sebutannya. Sedangkan untuk pasal 4 ayat 2 apabila itu tanah dan bangunan, maka untuk HGU hak opsi nggak ada pemotongannya. HGU tanpa opsi itu ada pemotongannya. PPh 4 ayat 2. Untuk PPN, kalau kita SGU dengan adanya hak opsi itu tidak dikenakan, sedangkan SGU tanpa opsi itu PPN dipungut oleh lesor. Atas apa? Atas eh, penyerahan jasa oleh eh, lesor. Jadi kita harus memungut PPN apabila PKP. Nah, implikasinya bagaimana? Pengakuan biaya secara fiskal nih. Sebenarnya nggak cuma pengakuan biaya dan penghasilan secara fiskal ya. Kita dari segi lesor. Lesor itu berarti pihak yang memiliki aset dan yang menyewakan aset. Nah, ketika kita menyewakan, maka kita harus mengakui penghasilan, benar kan? Ketika kita menyewakan, kita punya aset, maka bagaimana penyusutannya? Dan nanti bagaimana kita mencadangkan penghapusan piutang apabila nilai yang disepakati tidak dibayarkan oleh sorry, oleh lisi atau pihak penyewa, maka bagaimana pencatatan piutangnya. Tapi yang ini kayaknya nggak akan masuk di materi, teman-teman. Dan juga bagaimana pajak pertambahan nilainya. Nah, yang pertama di sini terkait pengakuan penghasilan. Nah, untuk pengakuan penghasilan sendiri, apabila SGU hapus, maka sebagian pembayaran sewa yang diterima sebagai imbalan jasa dan merupakan objek pajak penghasilan. Jadi, apabila ini adalah hak opsi, maka sebagian pembayaran sewa yang diterima dianggap sebagai imbalan jasa dan merupakan objek penghasilan PPh. Nah, sedangkan apabila HGU non hak opsi, maka seluruh pembayaran sewa yang diterima merupakan objek PPh. Nah, maksudnya bagaimana nih? Kalau seluruh itu berarti leasing rechief ya, leasing rechief atau leasing income itu semuanya akan diakui sebagai penghasilan bagi lesor. Sedangkan kalau misalnya menggunakan opsi, yang diakui sebagai penghasilan adalah bunga atas jasanya saja, sebagian pembayaran sewanya saja. Nah, nanti di bawah akan ada eh, cara gampangnya ini secara peraturan undang-undang yang aku terjemahin ke tabel-tabel lah untuk permudah ya. Untuk penyusunan aset, SGU tanpa opsi, di sini lesor tidak diperkenankan melakukan pengusutan atas barang modal yang disewakan. Berarti kalau misal kita memiliki hak opsi, maka secara pajak ya, gitu kan, secara pajak eh, lesor itu tidak diperkenankan melakukan pengusutan atas barang modal yang disewakan. Nah, ini nanti akan ada sedikit pemantik lagi ya di materi. Nah, teman-teman kalau misal belajar dari segi tadi ya, dari satu sisi, nanti dari sisinya lagi akan eh, ada perlakuan yang berbeda. Nah, sedangkan untuk HGU eh, tanpa hak opsi, maka lesor dapat membebankan biaya penjusutan atas barang modal yang disewakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketentuan berlaku tuh dari masa manfaatnya berapa, dan juga menggunakan garis lurus atau double declining. Nah, cadangan piutang di sini untuk opsi, investor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu hingga 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang sewa guna usaha. Sedangkan untuk non opsi ini nggak bisa. Untuk pajak pertama nilai, sewa guna usaha dengan hak opsi, penyerahan jasa oleh lesor kepada lisi dikecualikan dari pengenaan PPN. Sedangkan apabila non hak opsi, tanpa hak opsi, maka sewa guna usaha tanpa hak opsi, penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN. Nah, ini yang paling penting. Nanti akan kita singgung lagi di bawahnya lagi ya. Ini selaras sama yang di atas, teman-teman. Jadi kalau misalnya tanpa opsi, maka PPN dipungut oleh lesor. Gitu. Makanya di sini di lesi ini nggak ada ya PPN-nya. Di lesi adanya PPh 23 atau 4 ayat 2 di sini. Apabila tanah dan bangunan. Nah, untuk lesi, karena lesi itu pihak yang menyewa, maka dia akan mengakui biaya, bagaimana pengakuan biaya dan penyusutan asetnya bagaimana, dan juga terkait pemotongan PPh. Untuk pengakuan biaya dari segi lesi atau pihak menyewakan,
ketika dia menggunakan skema SGU hak opsi ya dan memenuhi kriteria syarat yang telah ditentukan, maka sebagian pembayaran sewa yang diterima dianggap sebagai imbalan jasa. Sorry, ini pembagian sewa yang di dibayarkan ya, sebagai biaya, sebagai biaya. Nah, sedangkan untuk yang SGU tanpa opsi, maka pembayaran sewa dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto kecuali untuk pembayaran atas tanah. Jadi secara umum dua-duanya bisa dibiayakan. Nah, tapi bedanya kalau misal non opsi, kecuali untuk pembayaran atas tanahnya saja. Sedangkan untuk penyusutan aset di sini, Lesi tidak boleh melakukan penyusutan selama masa sewa. Penyusutan baru dapat dilakukan setelah opsi digunakan dengan dasar penyusutan nilai sisa atau residual value-nya. Nah, ini kenapa eh, penyusutan baru boleh dibiayakan ketika sudah habis masa manfaat, sorry, ketika hak opsinya udah dipindah tangankan, karena dari pihak lesi itu kan udah membayar untuk udah membebankan lease paymentnya itu sebagai biaya teman-teman. Nah, sedangkan untuk HGU non hak opsi di sini lisi tidak boleh melakukan penyusutan. Lanjut di pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau pasal 23. Di sini Lisi tidak untuk hak opsi ya sama dengan yang di atas. Lisi tidak memotong PPh 4 ayat 2 atau P pasal 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Sedangkan HGU non hak opsi, Lisi memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Nah, di sini tabel pajaknya. Di sini adalah keterangan untuk penegasan. Lalu apa saja sih yang nantinya teman-teman akan hadapi, yaitu adanya kombinasi kasus yang bikin pusing. Yaitu ketika akuntansi menyatakan operating list, tapi pajak menyatakan SGU tanpa opsi. Karena mereka memiliki peraturan terpisah. Pajak nggak mengenal capital list, operating list nggak mengenal. Nah, maka di sini nanti akan ada perbedaan pengakuan operating list dan versus SGU tanpa opsi. Begitu pula ketika akuntansi memenuhi capital list. Ketika pajak SGU tanpa opsi. Maka di sini kapitalis versus SGU tanpa opsi. Bagaimana perlakuannya? Lalu ketika akuntansi memenuhi kapitalis, sedangkan pajak memenuhi SGU opsi, maka nanti ketentuan kapitalis dilawan dengan ketentuan SGU tanpa opsi. Nah, menurut akuntansi ini mengatur bagaimana cara kita mencatat, sedangkan SGU dengan opsi maupun tanpa opsi adalah mengatur bagaimana cara pengakuan biaya dan juga cara pengakuan penghasilan. Nah, makanya di sini adanya secara pajak, karena ini memang secara fiskal pengakuan biayanya bagaimana. Nah, teman-teman di sini akan ada tambahan materi terkait leasing dari segi lessor atau pemilik barang modal. Nah, di sini sama ya untuk hak guna usaha secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan opsi dan tanpa opsi. Ini nggak perlu gue jelasin karena tadi sempat udah dijelasin. Lalu untuk secara accounting, nah di sini ada perbedaan nih untuk dari segi lesor. Lesor pemilik barang modal, maka akan mengakui sebagai financial lease ya, apabila asetnya itu non cancelable, ini wajib. Dan yang kedua minimal satu syaratnya terpenuhi, ada purchase option, lease term minimal 75% dari useful life ya, dan juga present value minimal 90% dari fair value aset. Nah, apabila dari ketiga ini terpenuhi, maka dari segi lesor akan eh, mencatatkan sebagai financial list. Nah, apabila dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dari segi lesor akan dicatat sebagai operating list. Nah, jadi bisa jadi menurut accounting ya dari segi lesi dia mencatatnya operating list. Sorry, atau mungkin dari segi lesi mencatatnya capital list. Tapi dari segi lesor, karena tidak memenuhi syarat ini, dicatat sebagai operating list. Jadi secara akuntansi bisa jadi dari segi lesi dan lesor pencatatannya berbeda. Nah, di sini selanjutnya eh, ada tambahan ya untuk mempertebal materinya. Nah, di sini ada jenis leasing bagi lesor. Nah, penghasilan menurut akuntansi itu yang diakui atas interest income, sedangkan menurut pajak adalah bagian dari jasa atau bunga lah sebenarnya. Sebenarnya pada pencatatannya sama ya, interest income menurut akuntansi dan pajak, tapi nanti
akan eh, berbeda interpretasinya ya. Apabila di dalam peraturan pajak disebutnya penghasilan bunga, maka di sini bagian dari jasa. Nah, ini nanti ada implementasinya ya kalau misal teman-teman memperdalam materi ini. Cuma gue nggak akan memperumit lah. Kita membuat simpel ya. Interest income ini sama dengan bagian dari jasa. Untuk penyusutan, baik akuntansi maupun pajak itu diusutkan apabila memenuhi financial list. Nah, sehingga dalam kondisi normal, financial list secara akuntansi dan SGU dengan opsi tidak terdapat koreksi fiskal. Nah, nanti kita akan eh, masuk ke matriks nih, ke dekingnya lah. Nah, ini nanti kita coba uji di soal-soal yang ada ya. Nah, di sini ada rumus cepat matriks ya, lisi dan lesor untuk dari segi lisi atau pihak yang menyewa. Menurut akuntansi, ya kalau misalnya menurut akuntansi kapitalis dan menurut pajak adalah SGU dengan hak opsi, maka di sini ada beberapa biaya yang diakui secara akuntansi yaitu depreciation expense, interest expense. Nah, tapi menurut pajak yang diakui adalah leasing expense. Depreciation expense adalah saat nanti terjadi hak opsi. Sehingga di sini pasti akan ada koreksi fiskal temporary atas pengakuan ini. Nah, kita ini coba ya kapitalis dan SGU dengan hak opsi. Itu kapitalis SGU dengan hak opsi itu nomor 1 kalau nggak salah ya. Nah, ini kapitalis ya, SGU dengan opsi. Ya ini kapitalis, SGU dengan opsi. Kapitalis karena lebih dari 1 tahun, SGU dengan opsi karena memenuhi beberapa syarat ini dan adanya opsi. Nah, setelah kita lihat, kita bandingkan tadi di sini. Dia mengakui apa secara akuntansi? Di sini DI dan interest expense. Apakah benar nih? Menurut akuntansi, dia mengakui DI dan interest expense. Ini di sini menurut akuntansi. Depreciation expense dari right of use asset dan juga interest expense dari lease liability. Ini dicatat di akuntansi sebagai biaya. Nah, namun menurut pajak di sini yang diakui adalah leasing expense atau DE dan DE saat opsi. Nah, di sini karena belum adanya opsi, maka DE nggak diakuin kan. Maka yang diakuin apa? Adalah lease expense. Lease expense itu apa? Yaitu lease payment di sini. Nah, leasing expense itu adalah biaya leasing yang dibayarkan oleh leasing. Nah, biaya leasing yang dibayarkan oleh leasing itu berapa di sini, teman-teman? Kita lihat nih. Lease liability yang dilunasin itu adalah 41 di sini. Maka di sini menurut pajak adalah list expense-nya adalah 41 yang diakui secara pajak secara fiskal, sedangkan menurut akuntansi 30 sehingga ada koreksi fiskal di sini temporary sejumlah minus 10 juta. Nah, ini yang akan diakui sebagai DTI terhadap DTL. Nah, untuk materi DTL udah ada di materi sebelumnya, nggak perlu gue jelasin ya. Ini harus kenapa DTI atau kenapa DTL. Teman-teman di sini harus paham ketika nanti di tahun berikutnya dia membayarkan lease liability lagi, maka yang itu akan diakui sebagai lease payment setiap tahunnya yang diakui sebagai beban. Oke, kita akan ke lagi nih ke berikutnya. Bisa jadi nanti teman-teman akan mencatatkan cara counting kapitalis, tapi menurut pajak itu tanpa hak opsi. Nah, tadi kalau misal menurut Lisi, kapitalis dengan hak opsi seperti tadi. Kalau misal kapitalis dan juga ada, sorry, dan tanpa opsi, maka jurnalnya akan berbeda. Ini tanpa opsi. Nah, kayak gini. Tadi teman-teman cek ya di awal ya. Kalau misal hak dengan adanya hak opsi, maka di sini nggak ada pajak. Ketika di sini tanpa opsi, maka di sini akan muncul pajaknya. Nah, yang diakui apa? Yang diakui secara eh, accounting adalah DI dan interest expense. Apakah sama di sini? Menurut accounting adalah DI dan interest expense. Oke, menurut pajak adalah leasing expense dan juga depreciation expense saat adanya opsi. Sorry, salah ya. Karena dia nggak ada opsi, maka leasing expense. Sorry, agak mulai ngantuk nih. Jadi kapitalis, kalau misal SQ tambah opsi, maka menurut akuntansi pasti akan mencatatkan DE dan juga interest expense dan catat sebagai biaya secara komersil. Namun menurut fiskal atau menurut pajak yang diakui adalah atas leasing expense. Leasing expense adalah biaya leasing yang dibayarkan. Berapa biaya leasing yang dibayarkan? Di sini adalah lease liability yang dicicil adalah 4.500.000. Jangan lupa, kalau misal di sini non opsi, maka di sini akan timbul pajak-pajak yang ada di dalamnya.
Nah, dari segi list ya akan memotong PPh tiga atau 4 dua. Dari segi lesor akan memungut PPN. Apakah benar nih? Ini kita dari segi lisi. Maka dari segi lisi kita harus memotong PPh tiga di sini. Nah, sedangkan dari segi lesor dia akan memberikan PPN fade out yang kita akui sebagai fade in di sini. Nah, oke. Lalu di sini operating list ini sangat gampang ya. Ini nggak perlu ada soal. Kayaknya nggak akan keluar lah soal operating list karena ini dianggap sebagai sewa menyewa pada umumnya. Jadi tanpa ada perhitungan yang rumit, ada perhitungan person value, fair value, dan dihitung-hitung dengan eh, apa namanya rumus remainder nggak ada. Jadi operating list itu dianggap sebagai ya sewa-sewa biasa gitu. Nah maka di pajak karena rent expense sama dengan leasing expense itu sama gitu kan, maka di sini nggak ada koreksi fiskal. Nah sama halnya dengan transaksi pada umumnya. Kalau sewa menyewa, maka biaya sewanya akan kena PPh tiga dan juga pihak yang menyewakan akan memotong PPN. Sesimpel itu. Jadi pasti akan sama dari kedua sisinya. Untuk mencatatannya pasti akan sama. Nah, sedangkan kalau misal dari segi lesor nih, dari segi lesor adalah yang memiliki barang modal. Yang pertama adalah financial lease. Maka kita mencatatkan interest income. Sedangkan dari segi pajak, kalau misal dengan adanya hal opsi, maka catat sorry, yang diakui adalah bunga atas jasa. Nah, ini bunga atas jasa dan interest income ini sama pada dasarnya. Nah, karena interest income sama pendapatan bunga atas jasa ini sama, maka seharusnya ya dalam kondisi normal itu tidak ada koreksi fiskal. Jadi tidak ada koreksi fiskal mungkin sampai saat ada opsi pembelian. Nah, ketika ada opsi eh, pembelian ya, ketika opsinya udah di buyback option atau purchase option, maka nanti yang akan dikoreksi adalah temporary atas penyusutannya aja. Berapa pengakuan masa manfaat atau double declining dan juga saldo menurun. Kalau di luar menggunakan itu pasti dikoreksi. Nah, teman-teman, untuk soal ini karena terlalu gampang sama kayak yang nomor tiga, itu contohnya sangat sedikit. Maka yang di soal nomor satu, ketika di sini itu eh, dia itu financialist ya, financialist, maka di sini ada opsi juga. Maka di sini kita nggak disuruh ngejurnal, karena pada dasarnya eh, akan minim adanya perbedaan ya atas koreksinya. Nah, sedangkan apabila di sini adalah financialist ya, tetapi dalam pajak itu SGU tanpa opsi, maka di sini baru akan ada perbedaan karena financialist mencatatnya interest income secara akuntansi. Tapi menurut pajak yang diakui adalah leasing income, yaitu pendapatan atas leasing dan juga depreciation expense di sini, teman-teman. Nah, makanya di sini akan ada perbedaan baru. Ini soal nomor tiga nih. Di soal nomor tiga, nah di sini. Di soal nomor tiga, di sini dari lesor tanpa ada opsi. Nah, teman-teman catat nih di sini. Seperti biasa, tanpa opsi akan menimbulkan pajak, teman-teman. Dan juga di sini yang diakui sebagai penghasilan financialist adalah interest income. Ya, di sini financialist mengakui interest income. Sedangkan di dalam SGU tanpa opsi diakui leasing income, demand depresiasi. Depresiasi kan minus ya biaya, leasing income kan income. Maka di sini kita akan mencatatkan list receive berapa, list income-nya berapa, 67, tapi dikurangi dengan adanya depresiasi tadi. Sehingga nilai eh, akhirnya itu adalah list receivable dikurangi persen expense adalah 7 juta sekian di sini sebagai contoh ya. Nanti untuk nilai akuntansi dikurangi pajak kan menjadi koreksi di sini. Nah, pasti koreksi dari kedua sisi pasti sama teman-teman. Itu. Lalu yang terakhir ya di sini teman-teman adalah apabila eh, menurut akuntansi ada operating list, yaitu mengakui rent income dan juga DE karena ya udahlah
berarti dia yang punya aset disewain doang gitu kan menurut akuntansi. Maka depresiasinya tetap di gua, lu yang nyewa. Nah, untuk segi pajaknya di sini kemungkinan sama, tapi di sini akan menimbulkan temporary difference atas masa manfaat aset. Jadi leasing income sama rent income itu sama totally dan DE-nya ini hanya menimbulkan perbedaan pengakuan masa manfaat aja. Jadi secara garis besar akan sama. Nah, pasti ya teman-teman nanti akan disoal UTS kemungkinannya. Yang akan keluar adalah capitalis tanpa H opsi atau capitalis dengan H opsi, dua ini, atau ini, financialist tanpa opsi. Ya, kemungkinan operating list SGU tanpa opsi dari segi lesornya. Nah, ini kemungkinan yang nantinya teman-teman harus perhatiin nih. Jadi teman-teman harus pahami dulu. Sebagian besar harusnya kok capitalist itu financialist. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah koreksi soalnya nanti. Jadi pasti secara garis besar ya di soal-soal yang kita contohin di sini antara lesi dan juga lesor ini angkanya tinggal dibalik teman-teman. Contoh ya yang di sini. Nah ini dari segi lesi apabila kita di sini udah tahu ya bahwa ternyata di sini merupakan capitalis ya dari segi lesi atau lessor mencatat sebagai financial lease dan menurut pajak di sini nggak ada purchase option. Nah, maka di sini statusnya adalah yang ini financial lease tanpa opsi, capitalist tanpa opsi. Nah, di nomor 2 ya di pertengahan. Nah, ini kombinasi yang paling muncul di soal. Nah, ketika eh, si leasing di sini mengakui right of use asset ya, terhadap list liability, maka sebenarnya di segi lesor nilainya akan sama, tinggal dibalik aja. Ini list liability menjadi list receivable. Nah, right of use asset yang diakui sebagai penyewa oleh lesor di sini langsung dikurangin ke nilai asetnya, equipment atau asetnya. Nah, ketika nanti ada pembayaran angsuran gitu kan, ada pembayaran angsuran, maka dari segi list mencatatkan list liability itu di debit ya, yang diangsur berapa, ada VAT in, ada income tax payable pasal 23 dan cash yang dibayarkan. Nah, dari segi lessor tinggal dibalik aja nilainya sama berarti. Cash, income tax payable, payable pasangan receivable, maka prepaid income tax atau income tax receivable, PPh 23, 447 pasti nilainya sama. Nah, ini VAT out, di sini VAT in, list liability, list receivable, kayak gitu. Nah, mungkin yang akan ada perbedaan itu adalah terkait pengakuan depresiasi. Karena kalau misal kita ngeliat di sini, capitalis itu berhak secara akuntansi ya, berhak mencatatkan depresiasi gitu. Tapi menurut pajak ini nanti dikoreksi karena seharusnya lesor yang mencatatkan. Nah, di sini dibalik aja. Menurut akuntansi dia mencatatkan DE, tapi seharusnya DE ini hanya boleh dibayarkan oleh lesor walaupun lesor nggak mencatat. Nah, interest expense di sini sama pasti sama interest income dari segi perhitungan. Nah, kita ke langsung ke koreksi fiskal ya 2017 di sini nggak ada koreksi fiskalnya. Langsung ke 2018 koreksi fiskalnya adanya. Ini 2018 kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nanti di sini eh, teman-teman perhatikan aja antara debit dan kredit harusnya balance teman-teman. Perbedaannya hanya di DE di sini. Nah, pasti di koreksi fiskal kita catat secara komersil DE dan interest. Nah, kita catat sini. Walaupun secara lesor ya, di sini lesor mencatatkan juga list receivable tapi nggak mencatatkan DE ya. Tapi di sini perbedaan pajaknya cukup signifikan. Di dalam eh, lesi di sini, di dalam lesi eh, DE dan interest expense yang diakui maka akan dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena yang diakui sebagai sini kapitalis ya, diakui sebagai biaya secara pajak adalah leasing expense. Maka yang diakui adalah pembayaran leasingnya yang tidak termasuk pajak berapa? 22, 364, 480 sini. Tulisnya koreksi. Sedangkan dari segi lesor ya, dari segi lesor mencatat walaupun dia mencatatkan interest income,
Tapi ini nggak semata-mata yang kita akuin. Tapi yang kita akuin adalah list income. List income itu leasing income itu yang mana Kak gitu kan. Leasing income itu adalah pembayaran leasingnya yaitu 241 sorry. Leasing income itu ini 22 364 480. Nah, tetapi teman-teman, tetapi di sini karena di dalam pajak ya SGU tanpa opsi dari segi lessor di sini juga harus membebankan depreciation expense, maka di sini harus kita kurangi dengan depreciation expense. Karena kita tadi tidak mencatatkan di sini, maka kita kurangin di sini. Sehingga penghasilan dikurangi biaya besarnya segini. Nilai akhirnya koreksinya pasti sama antara resi dan lesor. Ini pasti balance. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kalau misalnya nggak balance, berarti salah, teman-teman. Oke. Oke, mungkin cukup ya untuk materi leasingnya. Mungkin next video adalah pembahasan dari masing-masing tugas ya, agar lebih praktis aja. Kenapa di sini tadi aku nggak sempat untuk ngejelasin satu-satu karena waktunya take time banget. Mending teman-teman nanti langsung aja ke latihan soal yang terupdate ya. Ya, semoga masih sempat lah untuk diupload ya, karena mungkin koneksi di daerah aku kurang bagus. Oke, kalau dari aku cukup sekian teman-teman. Terima kasih eh, atas waktunya untuk menonton videonya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.